Salam sejahtera bagi kita semuanya saudara. Kematiannya membawa kita hidup. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama merayakan kembali kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera dimanapun saudara berada, baik lewat online dan onsite pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, selamat datang juga kepada Bapak Pendeta Jinarko Andrew sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan selamat datang untuk Bapak Kombes Bapak Silalahi beserta dengan Ibu. Dan pagi hari ini kita bersukacita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan nafas kehidupan, kesempatan. Pagi hari ini kami boleh bangkit bersama-sama dengan Engkau. Engkau kembalikan kami dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Setelah sekian lama kami boleh melewati masa-masa pandemik, masa-masa yang Kau izinkan ujian bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh ada dalam bait-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya, dan turunlah pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani, juga pengurapan atas setiap yang hadir dan yang mendengar dimanapun berada. Kami percaya kuasa Allah turun dan kebangkitannya membuat kita semangat kembali untuk terus ada di hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap memuji diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Kita semua percaya bahwa ada kuasanya yang membangkitkan kita semua. Amin. Karena Dia telah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Engkau baik dan sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Wow. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah. Katakan, Dia baik dan sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia ada di dalam kita, amin. Dia ada di dalam dan bergerak terus dalam hidup kita. Yes. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah katakan, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari jemaat saja katakan, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia. Mana suaranya? Katakan dengan segenap hati dan imanmu. Yesus, Kau baik dan teramat baik. Yes. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. He is so good, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, sekali lagi ya katakan, Jesus, you are so good to me. He is so good to you, He
dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan jika Allah, yes, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkati pancinya Yesus Raja segala. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, diberkati pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya Yesus, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkati pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Tunjuk kiri kananmu, katakan kamu lebih. Dan nyatakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Boleh dong saya lihat tambahan tangannya. Haleluya. Mari sebelum kembali duduk, lihat kiri kananmu, berikan salam. Selamat Hari Paskah. Haleluya. Selamat Hari Paskah. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita semua sama-sama percaya bahwa hari ini hari di mana kita bisa memperingati, mengingat kembali bahwa Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita semua dari maut. Maka mari bersama-sama kita juga kembali ingat kasih itu. Hari-hari akan terus berjalan dan berganti. Musim demi musim akan berganti. Hidupmu tidak akan selalu di atas, tapi tidak selalu di bawah. Akan terus berputar. Tapi mari pada hari ini, satu hal yang perlu kita ingat dan kita imankan, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, bahwa Dia Tuhan yang akan terus melindungi, memberkati, menolong, dan Dia yang akan memelihara kita hingga saatnya nanti kita dipanggil. Kasih-Nya akan terus mengiringi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
selalu berganti. Tapi kasih Tuhan tetap ada dan abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak akan berubah. Dia tetap sama. Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
menjagai kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Yesus. Amin Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau Tuhan. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan selalu menjaga kami Yesus. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak Dia yang tahu isi hatimu. Dia yang tahu permasalahanmu pada hari ini. Dia yang tahu apa yang kau butuhkan pada hari ini. Dan percayalah bahwa Dia akan selalu menolongmu. Dan Dia gak akan pernah meninggalkan engkau. Hari ini Dia berkata, hai anakku, datang padaku. Hai anakku, ayo peluk aku. Hai anakku, ayo datang, 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 datang. Katakan Tuhan, kami mau percaya Kau ada dalam hidup kami Tuhan. Dan Dia Tuhan yang selalu menjagai Engkau. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mau yakini dan kami mau percaya itu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kami, dalam setiap kondisi kami, Engkau Tuhan yang selalu ada mendekat kami Yesus. Dan pada hari ini Tuhan kami percaya Tuhan. Dan kami mau yakini, kami mau imani Tuhan. Dengan segenap hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Dan lewat perayaan Paskah pada hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan dan ditegur. Bahwa setiap kami yang telah meninggalkan Engkau Tuhan, kami mau kembali lagi. Bahwa setiap kami Tuhan yang mulai mengeluh, berkeluh kesah atas keadaan, kami mau kembali lagi kepada Engkau Yesus. Kalau kami selama ini sudah mulai berjalan melangkah menjauh, kami mau berbalik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Kau juga telah mempersiapkan hamba-Mu pada hari ini.
untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan pesan-Mu, untuk menyampaikan teguran-Mu, untuk menyampaikan apapun itu isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, pesan-pesan itu akan menjadi rema bagi kami. Dan itu akan menjadi bekal kami, menjadi kekuatan kami dalam langkah untuk hari-hari esok Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk duduk Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Kami percaya Tuhan dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan serahkan kembali kepada hamba-Nya, kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Shalom aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita adalah hari kemenangan daripada Tuhan. Kenapa disebut hari Minggu? Di dalam bahasa Latin dikatakan Domingos. Domingos artinya Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Inilah hari kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sebut Sunday. Memang dunia menyebut Sunday, dewa matahari. Ya, kita bukan Minggu. Dari kata-kata Domingus atau Ehad atau Ahad, hari yang pertama. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kebangkitan itulah bedanya iman Kristen dengan agama. Kita bukan agama, kekristenan itu bukan agama. Cuma salah kaprah aja dikatakan agama. Agama itu manusia mencari Allah. Sedangkan kekristenan itu Allah yang mencari manusia. Tergantung Anda menangkap atau tidak. Tangan Tuhan sedang terulur melalui Natal. Anda mau terima Dia, di situ Anda diselamatkan. Kemarin Pesah, ya bukan Pesah, Jumat Agung orang bilang. Orang bilang Jumat Agung itu adalah tradisi Barat sebetulnya. Yesus disalibkan itu hari Kamis, bukan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah Paskah Yahudi, Pesak Yahudi. Tak mungkin ada penyalipan. Ya, Bapak Ibu, ini paham sejarah dilempengin. Lalu dikatakan hari Kamis dia disalib, jam 3 sore dia mati. Bapak Ibu, terjadi kegelapan 3 jam. Lalu dikubur. Hari Jumat itu barulah para perempuan-perempuan mencari kembang untuk memberikan ke kuburan. Kenapa? Karena sebentar sore Sabat. Sabat ada 2 kali saat itu. Sabat besar itu pas Pesak, ya. Lalu Sabat yang kedua adalah hari Sabtu. Anda hitung, kalau Kamis disalibkan, Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Tapi kalau Jumat disalibkan tidak ada 3 hari Yesus bangkit. Hitung nanti di rumah, hitung benar nggak itu hitungan ya. Kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, angka 3 itu sangat dekat dengan kematian Tuhan. Seorang sejarawan mengatakan tanggal 3 bulan 4 tahun 33 Masehi Yesus itu disalibkan. Luar biasa ya. Saya ingin ajak Anda balik dulu sebentar sebelum merenungkan tentang kebangkitannya. Kenapa engkau dan aku itu orang yang menang? Jangan kau dipecundangi dengan perkara-perkara yang membuat Anda menjadi bertumpuk-tumpuk masalah COVID, masalah sebagainya. Bapak Ibu, masalah mungkin penderitaan-penderitaan yang lain. Karena apa? Kemenangan itu membuat Anda bisa antusias. Walaupun hidup kita sekarang dalam tantangan, dalam ketidakadilan, dalam aniaya, tapi Anda menjadi orang yang menang. Kenapa? Nanti saya akan uraikan. Nah jadi angka 3 itu dekat. Salib ada berapa? Ada berapa? 3. Pakunya ada berapa? 3. 1, 2, 3. 3 jam terjadi kegelapan. Ya. Terus apa lagi? Dijual berapa? 30 keping uang perak. Dalam bumi 3 hari. Kenapa 3? 3 di dalam huruf Ibrani itu huruf G. G itu berarti Ge'elah, pengampunan. Makanya kalau Anda ke Israel, puji Tuhan kalau mau ada yang ikut saya nanti tanggal 1 Juni, siapa si Selvi enggak tahu datang enggak ini. Tanggal 1 Juni Anda bisa tanya orang Yahudi, betul enggak? Angka 3 itu angka penebusan. Angka 1 Alet itu Tuhan, angka 2 Bet itu rumah, angka 3 itu penebusan, angka 4 itu pintu. Itu tata cara Yahudi. Nah, kenapa angka 3 penebusan? Bapak Ibu, penebusan itu ketika Yesus mati, pengampunan diberikan. Ketika sudah diampuni, Anda diangkat, Anda dan saya diangkat. Dari hukum dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah. Orang bodoh, dikatakan dalam Alkitab, ya salib itu merupakan kebodohan bagi mereka. Kenapa? Mereka katakan ada jin, ada apa? Mereka bodoh. Orang yang mau binasa itu menolak salib. Orang yang mau diselamatkan pasti menerima salib. Bapak Ibu, dulu orang mengatakan salib itu hukuman orang-orang Romawi sangat kejam. Anda tahu kalau Anda melihat film The Passion, itu hampir nyata, hampir seperti peristiwa terjadinya.
Cambuk itu Bapak Ibu dari kayu segini lalu ada tocang. Ya kalau Israel kadang-kadang itu ada, saya bisa tunjukkan kalau pas masuk ke tempat itu. Itu ada kulit onta diginikan kayak rambut, ujungnya ada besi yang paling menyakitkan itu kayak mata kait. Jadi saya tanya, Bapak Ibu suka mancing ikan enggak? Enggak ada, kalau di gereja pura-pura. Mancing itu tidak salah. Tapi kalau mancing ikan berkonde enggak boleh. Loh kenapa? Mancing, saya suka mancing. Orang Korea, pendeta Korea kalau datang ngajak mancing. Ya, mancing enggak salah. Tapi kalau Anda hari Minggu mancing, Anda salah. Hari untuk Tuhan Anda lupakan. Waktu kerja Anda salah kalau Anda mancing, kecuali Anda nelayan, betul enggak? Nah, tapi untuk hiburan, untuk rest, supaya kita enggak kaku otak kita, boleh. Nah, pancing itu kalau masuk di sini Bapak Ibu, Anda tarik, sobek. Ini segede-gede begini, ke punggung Yesus. Bah! Itu berapa biji? Belum tulang. 39 kali cambukan. Duak, sak, duak, sobek semua Bapak Ibu. Sepanjang benteng Antonia, itu daging Tuhan Yesus itu terkoyak-koyak. Di tengah-tengah badan terkoyak-koyak, darah sudah 3 liter katanya. Sampai itu sudah keluar, waktu dia sudah hampir mati, sudah mau habis. 3 liter mati dia ketika disalib itu. Nah, itu di jalan sampai kayak begitu payah, mikul kayu. Anda lihat jalan salib, sering saya katakan kita jalan. Kalau Katolik ada 14 stasi, kita tidak, kita cuma merenungkan. Seandainya engkau di sana bagaimana? Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi kematian itu membuat keadilan. Salib itulah keadilan. Maka itu dalam Mazmur 103, kasih Allah dari langit sampai bumi. Dari barat sampai ke timur. Tanda apa itu? Salib. Sekarang kalau plus, positif itu jelek. Negatif itu bagus, betul nggak? Betul nggak? Ada yang positif di sini? Masuk Wisma Atlet. Ya kan? Dulu positif itu senang. Aku positif. Oh, aku punya anak kan gitu kan? Positif. Otak kita kalau dikatakan negatif jelek. Anda kalau udah dikatakan begini berarti apa? Miring, sedeng. Tapi sekarang ini lebih bagus daripada yang begini, ya kan? Ini coba Anda renungkan semua terbalik-balik. Dan Anda mengerikan loh. Cina sudah meluncurkan robot. Robot cewek untuk istri, robot cowok untuk suami. Bisa. Enggak mau orang menikah lagi. Karena dia puas dengan ini dan enggak bakal punya anak. Anda suruh apa bisa 19 bahasa. Oh gila loh. Tapi harganya berapa M? Enggak tahu. Bapak Ibu, itu nanti akan muncul pendeta, bukan pendeta kayak saya nanti. Itu robot di setting. Bakal terjadi kapan? Saya enggak tahu. Seorang mantan insinyur yang Google mengatakan, Tuhan enggak akan berlaku bagi umat era Z. Kenapa? Nanti lebih senang Google menjadi Tuhan. Kenapa? Anda tanya, Tuhan, aku kena penyakit ini Tuhan, obatnya apa? Tuhan tidak jawab. Ada Tuhan jawab, minum jamu beras kencur, ada nggak? Tidak ada. Tapi Anda buka Google, keluar, obatnya ini. Itu dipertuhankan nanti. Kapan? Sekarang sudah mulai. Anda sadar nggak kalau Anda mempertuhankan Google tanpa Anda sadar? Bukan salah, Anda boleh belajar, Anda boleh lihat, tapi jangan terikat dengan Google. Lagi, lanjut. Lalu 3 hari kemenangan. Ayo kita baca Korintus, 1 Korintus pasal 14, ya, pasal 15, Bapak Ibu. 1 Korintus 15 itu bisa dibuka layar suci. Ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Layar suci ada nggak? Nggak ada. Bisa? Oke, ayo baca bersama-sama. Ayat yang ke-14 sampai 17. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 16. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Inilah kelebihan kekristenan. Agama manusia cari Tuhan, tidak bakal ketemu. Loh, kok bisa Pak? Saya ini istilahnya kenal sama Pak Tim. Bisa masuk ke tempat ini. Kalau ini anggap ini surga, pemiliknya Pak Tim. Saya bisa masuk karena saya kenal. Tapi kalau saya tidak kenal, siapa itu Pak Kumis? Di depan saya saya disebut Pak Kumis karena ada kumisnya. Ya. Bersih-bersihkan di depan. Paling-paling gini.
manggil istrinya, Bu Elizabeth. Siapa itu Pak Kumis di depan? Kasih duit 10.000. Nggak bisa masuk. Kalau ini surga. Begitu saya kenal langsung masuk. Pak, mau panas apa dingin? Tadi saya ditanya, mau panas apa dingin? Bukan disiram, suruh minum. Panas atau dingin? Karena saya kenal, nggak perlu minta. Kalau saya menjadi anak dari Pak Timotius atau anak angkat saudara angkat, saya punya kewajiban berbuat baik untuk menyelesaikan apa yang kotor di tempat ini. Betul nggak Bapak Ibu? Anda dan saya itu adalah orang-orang yang dulunya berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Setelah Anda tahu kematian itu menyelamatkan, loh kok bisa Pak? Allah itu suci, dosa harus dihukum. Tidak ada manusia yang baik. Ada nggak di sini yang suci hidupnya? Tolong angkat tangan. Benar, ada nggak yang bisa melakukan firman Tuhan semuanya? Ada nggak? Ayo maju ke depan. Saya tanya, tampar pipi kiri? Ayo maju, gua gampar sini. Ntar pura-pura sampai di depan pura-pura. Iya Pak, tampar cepok diem di depan yang kau tabur, kau tuai, dus pukul saya. Pembalasan katanya kan. Bapak Ibu, manusia itu selalu ada banyak kegagalan. Maka sering saya katakan iman itu enggak begini. Enggak, iman itu deng terus. Martin Luther katakan tiap hari ada burung terbang di atas kepalamu dan kotoran bisa jatuh di kepalamu. Tapi jangan izinkan bersarang di kepalamu, Bapak Ibu. Saya bawa rombongan tahun berapa itu ya? Saya sudah 125 kali ke Israel, Bapak Ibu. Tahun 95 saya pertama kali. Waktu itu tahun keberapa ya? Saya lupa itu. Saya lupa bawa topi. Bapak Ibu kalau saya ke Israel, orang-orang itu dari jauh kenal saya kalau saya pakai topi ini. Tapi topi saya copot, dia lupa. Karena apa? Topi ini ada simbol. Ada tulisan Shalom, bahasa Ibrani saya bordir di di Mangka 2. Lalu saya kasih pin. Di mana saya pergi ke negara mana, pin saya beli. Mahal itu ada $3. Saya banyak pin di sini. Sampai nanti ini yang orang pergi lagi sama saya, orang Tangerang, Marga Sidabutar. 10 orang, yang lalu 30 orang, ini 10 orang. Banyak orang dari HKBP. Ya, bapak-bapak yang dari anak Medan yang mau pergi, ayo kesempatan. Kita nggak tahu apa dibuka terus atau tidak. Karena Rusia, ini suasananya panik, Israel bisa mau diserang sama Irak dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya belum terjadi, kalau kemarin yang Anda lihat di TV One, dikatakan di Al-Aqsa, itu hoax, itu tahun lalu diputar lagi. Saya tanya ke teman di sana, betul nggak terjadi? Bohong Mbak. Memang Hamas kalau nggak punya duit lempar roket, supaya dunia ngasih, apalagi orang Indonesia. Ya, kirim sana berapa miliar, dapat 10 miliar, kirimnya cuma 3 miliar. Kok bisa Bapak? Nah, wali kotanya dulu Bethlehem teman kita. Bapak Ibu. Jadi berita itu tahu. Oke, saya lanjutkan ke sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu suci, dosa dihukum. Ada dan saya semuanya berdosa. Maka itu Karl Gustav Jung itu salah. Dikatakan bahwa manusia kayak tabula rasa, tergantung yang nulis. Itu zaman Adam sebelum terjadinya dosa, benar. Tapi setelah Adam berdosa, Mazmur 51, setiap orang yang dikandung dalam dosa. Anda dan saya dikandung dalam dosa. Bukti pertama Anda bisa mati di perut. Bayi bisa mati di perut, itu bukti dosa. Terus cemburu, iri hati, marah, siapa yang ngajari? Ibu-ibu ada yang belajar cemburu? Bu, aku belajar cemburu itu gimana sih Bu? Suamiku jalan sama cewek lain, aku enggak ada apa-apa itu. Ya, gimana Bu? Oh begini dulu Bu, baru cemburu. Enggak ada yang ngajari, tiba-tiba dia ngambil gepukan, digepuk. Siapa? Itu karakter dosa. Bapak Ibu, ada banyak ya, saya nggak uraikan ini. Saya mau bicara tentang kebangkitan itu apa. Kesucian menghukum dosa. Tapi Allah itu maha kasih. Anda dan saya harus diselamatkan. Kalau tidak, buat apa surga diciptakan? Bapak Ibu. Lalu gimana? Harus adil. Adil, manusia harus dihukum. Tapi manusia juga harus diselamatkan. Maka dia yang tak terbatas datang dalam bentuk manusia. Jangan dibalik-balik ya, dunia sekarang dibalik. Orang Kristen menyembah Tuhan dijadikan, manusia dijadikan Tuhan. No, jangan keliru. Tuhan menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Jangan dibalik. Jadi tak terbatas menjadi terbatas, Bapak Ibu. Untuk Anda dan saya diselamatkan. Pak, kan ada hukum Taurat. Tidak ada seorang pun diselamatkan hukum Taurat. Hukum Taurat ada 10. 1 tidak dilakukan, 9 dilakukan, 1 tetap jatuh. Saya berikan contoh. Ada dari rumah ke tempat ini, anggap aja ada 10 lampu merah. 10 lampu merah Anda taat. Berhenti di garis yang bagus, nggak main HP, tetap bagus. Pakai seat belt.
Tapi kurang satu, Anda sakit perut. Udah mau cepet-cepet, Anda terocang itu, bus, pasti ditangkap polisi. Anda kena tilang. Kenapa? Pak, saya kan 9 sudah saya lakukan dengan baik. Saya taat loh Pak. Masa nggak ada satu kompensasi apa-apa gitu Pak? Nggak ada, karena Anda melanggar. Maka itu hilang semua. Sama hukum kepada Tuhan begitu. Itulah Tuhan datang karena Anda dan saya nggak mampu. Maka di dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunannya akan meremukkan kepalanya. Kepalanya adalah setan, ular, diinjak kepalanya. Dan ketika Yesus mati, kata-kata terakhir apa? Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Oke Pak, siapa yang menerima? Yang tidak mau menerima, sudah dihukum. Maka sering saya katakan, jangan jadi orang gereja. Jadilah orang Kristen. Orang gereja itu tinggal di gereja, beranak di gereja, tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Itu ateis praktis. Kayaknya beragama tapi tidak percaya Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, lalu gimana Pak? Burung gereja, sparrow, itu bukan keluar di katedral sekarang. Sekarang keluar dari Istiqlal. Keluar burung. Disebut burung apa? Burung masjid? Enggak, ya burung gereja. Tapi keluar dari masjid. Anda tahu maksud saya? Banyak orang Kristen cuma jadi orang gereja. Jadilah orang Kristen. Nah, saya lanjutkan. Waktu kebangkitan, apa maknanya untuk kita? Kebangkitan itu yang pertama memberikan perubahan yang radikal. Bapak Ibu, perubahannya radikal bagaimana? Murid-murid Tuhan itu pertama tidak yakin Tuhan itu. Tuhan itu dianggap pemimpin di dunia, membebaskan dari jajahan Romawi. Karena Romawi menjajah di sana. Waktu dilihat mujizat terjadi, wah ini bakal jadi pemimpin. Semuanya ngikut. Orang-orang kepingin jadi yang terdepan. Sampai ada seorang ibu bilang, jangan lupa ya kalau kamu jadi raja, anakku satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Bapak Ibu, kalau Anda duduk dengan orang pangkat aja, ini dulu zaman almarhum, saya punya teman lah dulu Kapolda Kupang, dan terakhir jadi Bareskrim sebelum Sesno Haji. Mungkin Pak Silalahi mungkin tahu ya. Dia sudah meninggal, Irjen Engkesman Rangkong Hilek, bintang 2. Saya diajak ke Manado. Pak ikut Pak. Wah, diajak jenderal, damen banget. Saya banyak sekarang yang dulu-dulu masih pangkat, ya sekarang udah jenderal. Ada yang Pak Alekmar, Pak Ung, Pak Iwan udah brigjen semua. Sekarang yang di Wakapolda Kupang, Wakapolda Ambon, itu juga pernah ke Israel sama saya. Bapak Ibu diajak, sampai sana dijemput. Saya sama istri saya, gila gue kayak orang besar ya, di depan foreder. Kita di dalam mobil. Bayangin, dia menghormati jenderal itu, tapi saya di dalam mobil itu, saya ikut dihormati enggak? Ikut dihormati Bapak Ibu. Karena di dalam itu sama ketika kita bersama dengan Tuhan. Ya, ketika bersama dengan Tuhan itu kita dihargai. Karena pengampunan diselesaikan di atas kayu salib, ya. Terjadi angka 3 itu, yang kedua, gadol, Anda diangkat menjadi anak-anak Allah. Anda diangkat menjadi anak-anak Allah. Anda belum benar, tapi dibenarkan. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Tapi burung jangan bersarang di sini. Kenapa? Perubahan yang radikal terjadi ketika Anda menerima Yesus. Perubahan yang radikal apa? Pertama, Petrus yang menyangkal, tidak lagi menyangkal. Sampai mati disalib, kepala di bawah. Bapak Ibu tahu, kalau yang nanti ke Israel, itu ada namanya tempat Imam Kayafas. Itu masih asli. Di situ Petrus berbicara, melihat Yesus dicambuk, ditanya-tanya di sana. Dia cuma lihat dari jauh. Kamu yang temannya dia? Anak kecil begitu. No, non novi ilum. Dalam bahasa Latin non novi ilum. Siapa dia? Kenal aja kagak. Coba Anda 3 tahun berjalan dengan saya seandainya. Terus ditanya orang, karena saya ditangkap gara-gara melanggar hukum mungkin ya. Karena mungkin penistaan agama atau apa. Ditanya, kamu kenal nggak dia? Apa kenal? Kenal aja kagak. Tahu rupanya baru kali ini. Coba, sakit enggak Yesus? Itu sakit yang paling parah, bukan karena mahkota duri yang tertancap, tapi karena pengkhianatan murid-murid Tuhan. Bayangin sebelum Pesak, Bapak Ibu, Pesak itu artinya dilewati. Happy Passover, dilewati, bukan Happy Easter, Happy Passover. Ya. Oh, Hosana, Hosana. Itu gereja air mata Yesus, turun sampai Getsemani, jalannya turun. Itu baju ditaruh, semua ditaruh. Bayangin, dalam waktu seminggu, salibkan dia, orang yang sama. Orang yang pernah dikasih makan sampai kenyang. Tapi sekarang mengatakan salibkan
dia betapa sakitnya. Bapak Ibu, sakit hati itu paling parah ketika Anda dikhianati. Ketika Anda dikhianati, Anda akan nyanyi, sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kan betul nggak? Di sini sakitnya. Yesus seperti itu. Mazmur 88 itu nubuatan. Aku di tempat sunyi, di tengah-tengah kegelapan, dikhianati teman-temanku. Mazmur 88 ntar baca di luar. Nah jadi Bapak Ibu, perubahan yang radikal, Petrus berjanji, gue gak mau mengkhianati lagi. Sampai ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali? 3 kali. Bapak Ibu, sampai 3 kali. Karena dia menyangkal 3 kali. Waktu Petrus dikatakan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu kira-kira ayam berkokok berapa kali? Ayam berkokok berapa kali? 3. Bukan 1 kali Bapak Ibu. Berkokoknya 1 kali. Masa nyangkal. Bukan. Berkokoknya 1 kali, menyangkalnya 3 kali. Nah Bapak Ibu, perubahan yang pertama itu. Perubahan yang kedua, Thomas itu orang melankolis, gak banyak ngomong. Percuma gue percaya dia. Bener gak dia itu Tuhan sih? Bener gak? Seperti sekarang kan banyak orang Kristen pun ragu-ragu dia Tuhan atau tidak. Banyak yang pindah agama karena dia gak yakin dia itu Tuhan. Bapak Ibu, masa Allah jadi manusia? Loh, Allah jadi manusia bisa. Yang diselamatkan adalah manusia. Kalau yang diselamatkan kebo, Allah datang wujud apa? Kebo. Bapak Ibu, inilah kelebihan kekristenan dari agama. Jujur Bapak Ibu, saya bertobat umur 29 tahun. Bapak Ibu, bapak saya pendeta Buddha, mama saya Kristen. Ya, terus om saya Muslim. Sampai sekarang punya pesantren. Kok bisa beda-beda Pak? Kakek saya Cina daratan, nenek saya Madura, mama saya Jawa dan Dayak. Jadi saudara mau pilih saya yang mana? Mau Cina? Mau Madura? Mau Dayak? Mau Jawa? Kalau Jawa, nggih Pak, matur nuwun, ya. Kalau Dayak mando dong, Bapak Ibu betul enggak? Kalau Madura, njak sedana daging tak meledera tak kolak bawa celurit. Kalau China, bisnis, betul nggak Bapak Ibu? Jadi orang Kristen, karena keluarga saya beda-beda agama, kalau ketemu debat, saya bilang, alah orang tua itu goblok semua. Tuhan itu nggak ada, yang penting. Kalau ada ini, itulah Tuhan. Masih zaman itu Bapak Ibu, saya punya Corolla DX. Pertama keluar Corolla DX itu kayak baby band. Cewek, nempel kayak perangko, karena banyak begitu. Bapak Ibu jujur, saya masih di dalam kegelapan. Singkat cerita, sampai saya masuk dalam satu kasus, dan kasus itu pasal 23 saat itu, Bapak Ibu, dulu namanya Komdak di Surabaya. Saya sekolah di sana. Di situ saya ketemu Tuhan, gara-gara Alkitab tiap hari tak sobekin. Buat apa? Buat ngelinting rokok. Yang dari Gideon, jujur, di tempat itu pula saya dipakai Tuhan mendoakan tempat salah satu kombes diangkat di sana di Reskrim Sus waktu itu. Saya mendoakan itu. Di tempat itu pula 2 ganti orang lain ya di Reskrim Bapak Ibu juga saya doakan. Jadi saya mendoakan beberapa tempat di kantor polisi termasuk di NTB, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Tuhan pakai perubahan yang radikal. Dulu saya budak dosa, diangkat sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda pun demikian, Bapak Ibu. Maka itu jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Nah lalu gimana Pak? Kadang-kadang masih bisa, tapi bukan hidup dalam dosa. Jangan bersarang burung itu di sini. Perubahan yang radikal. Lalu bagaimana murid-murid Tuhan belajar untuk mengasihi? Yang kedua, kebangkitan memberikan satu harapan baru. Petrus punya harapan memperbaiki kelakuannya yang jelek. Aku mau mengasihi Tuhan melalui kehidupanku. Harapan yang baru adalah sesuatu harapan yang di dunia ini bisa dilakukan untuk Tuhan. Anda dan saya sering saya khotbahkan dari huruf B sampai huruf D, itu kehidupan kita. B, birth, D, death. Tidak ada umur bisa diperpanjang atau dipotong setan. Banyak orang ngomong, wah dia kena COVID Pak, berarti setan motong dia. Tidak, itu umurnya sudah sampai di sini. Kena COVID atau tidak, mati logis atau tidak, itu sudah D. Birth, death. Inilah disebut takdir. Tapi mengisi kehidupan ini, ada C di sini. Choice di tangan Anda. Anda mau bahagia, choice-nya di tangan Anda. Gua mau bahagia walaupun gua nggak punya duit.
Jujur Bapak Ibu, saya mau saksi Anda. Kalau Anda lihat ada mobil yang saya selama ini kan pakai Panther, ya. Saya selalu bilang orang pinter naik Panther, ya kan. Sampai anak muda, ganti bukan orang pinter naik Panther, orang pinter naik Expander. Gitu. Saya bilang puji Tuhan. 2019 orang kaya pergi ngajak makan, saya nggak tahu restoran mewah-mewah. Wah, gua nggak tahu tempatnya, gini aja, aku naik sama mobil Bapak. Nanti anak-anak duluan, ya udah. Sampailah kita di Sudirman makan di sana restoran Jepang. Ya udahlah, bagi saya diajak ya bersyukur. Di dalam perjalanan ini ibu ngomong, Bapak sudah tua. Ya memang saya udah tua. Saya sekarang umur baru 17 sekarang ini Bapak Ibu ya. Kalau ditanya orang, Bapak umur berapa? 51 tahun lahirnya. Berarti 17 kan Bapak Ibu. Pak capek gini-gini, beli kalau yang baru. Orang kalau duitnya banyak ngomongnya enak, Bapak Ibu beli dong. Mau ganti Alphard apa terserah aja, ya kan? Apalagi yang robot ini, yang main robot. Wah, saya ini sekarang di penjara lu. Ayo, ada pendeta sampai ganti kata-kata, ya. Jadikan segala bangsa sultanku. Gemblung ayat Alkitab diganti. Goblok banget, sekarang dikejar-kejar bingung Bapak Ibu. Karena Pak, Anda harus pakai ini. Saya ditawari, Pak mau Pak? Bitcoin, no? Gak masuk akal. Ada lagi yang sistem segitiga. Anda cari 2 orang, termasuk tur loh. Kalau tur ada begitu, kamu cari 2 orang cuma bayar 3 juta. Jangan mau. Kenapa? Anda menyiksa orang yang paling bawah. Yang paling bawah kalau nggak punya downline, nggak pergi-pergi. Anda dikutuki terus. Gara-gara lu duit gua 3 juta hilang, nggak pergi ke Israel sekarang, dasar lu pasti dikutuki orang. Bapak Ibu, ya. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, saya nggak pernah mau. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba orang itu pulang, Pak Natal saya ke rumah Bapak bisa nggak? Saya bisa Natal di Israel Bapak Ibu. Apalagi kalau bawa babe-babe semua ya. Ada Pak Maijen Sumiarjo Pakpahan, itu dulu kalau bawa itu. Lalu dulu zamannya Pak Lebang, ya, Pak Posmael Tobing. Wah itu kalau Natal mesti di sana. Dan hotelnya pasti bagus, Bapak Ibu. Terus hari itu Natal saya nggak kemana-mana. Pak bisa nggak Pak? Saya ke rumah Bapak. Boleh. Tapi saya nggak punya makanan di rumah, saya nggak siap apa-apa. Yang ada namanya pendeta Israel, yang ada cuma kurma dan kacang Israel. Udah siapin itu aja sama istri saya. Datanglah dia, dua ibu. Datang ke rumah, ngomong hampir 1 jam lah, kita doakan apa macam-macam. Ya makannya cuma kurma majul yang sini-sini, makan. Pulang, tas kreseknya ketinggalan. Saya ambil, Bu, tas kreseknya ketinggalan. Bukan itu untuk Bapak. Loh, untuk Bapak apa? Bapak ganti mobil. Loh, bener kah ini? Dia naik mobil pulang, saya cepat-cepat lihat Bapak Ibu, ya. Loh, kalau Anda dikasih orang cepat-cepat lihat enggak? Sombong. Oh, enggak perlu sombong Anda. Saya cepat-cepat lihat, jujur loh, masih berpendeta boleh enggak? Saya kan enggak punya sidang, saya kan disebut pendeta jalanan, kata Pak Gilbert. Tapi saya enggak pernah minta-minta. Saya enggak pernah bicara yang sedih. Saya katakan Tuhan luar biasa, ya kan? Begitu saya lihat, saya bisa beli mobil yang saya pakai sampai sekarang. Bapak Ibu, itu anugerah bonus. Ketika Anda belajar untuk benar-benar yang dikatakan perubahan karena Tuhan Yesus yang merubah Anda punya harapan. Harapan yang pertama, kehidupan di dunia Anda ditatang. Sering saya katakan banyak yang di Kopassus maupun di polisi, saya doakan Anda meraih bintang sebanyaknya. Anda harus menjadi yang luar biasa. Karena apa? Engkau ditentukan Tuhan. Terus naik dan bukan menurun. Yang penting hidup taat kepada Tuhan. Saya katakan begitu. Pasti, Pak saya nggak naik-naik Pak. Pasti nanti naik. Kenapa? Selama kamu hidup benar, kamu akan diangkat. Bapak Ibu, harapan di dunia, setiap kita punya harapan. Ketika Anda selama 2 tahun ini, pandemi apa yang Anda lakukan? Banyak orang takut loh. Banyak pendeta bilang, Pak, Bapak kok enggak takut ya? Ya aku yang punya sidang, aku bingung loh Pak. Ini belum cicilan ini. Makanya jangan cicil. Anda tahu orang Jawa kalau bilang mencicili, mau enggak? Beli mobil mencicili. Pernah mencicil enggak? Mencicili itu bahasa Jawa itu gini. Mencicili mobil mencicili. Bapak jangan. Kenapa? Beda dengan mobil saya. Saya bilang, loh kok bisa begitu? Mobil saya kalau di starter, brum. Kalau punya kamu, kredit, susah. Begitu ekonomi begini, bayar kredit banyak, bingung dia. Waduh Pak, gimana? Gua nggak bingung sama istri saya, tenang. Belum vaksin loh. Pak nggak boleh masuk mall Pak. Gua nggak masuk mall, gua pelayanan.
ke Bali sampai saya sirap Ibu Elizabeth, kaki saya kebentuk di sini. Ini sakit Bapak. Sekarang ini Anda lihat sudah bagus jalannya. Kalau sebulan yang lalu saya jalannya masih gini Bapak. Kayak Prabowo, ya. Anda lihat Prabowo kan jalannya begini, Pak enggak? Cuma dia menteri, gua enggak, gitu aja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sakit luar biasa. Lalu gimana Pak? Saya selalu tanya istri saya, kita ke Bali ini disuruh Tuhan, lu duit tinggal berapa? Lalu saya hitung, cara Allah itu ajaib, Bapak. Cara Allah itu ajaib, caranya macam-macam. Sampai bonusnya, kalau Anda setia, Anda punya integritas yang tinggi untuk Tuhan, pasti ada bonus. Tadi saya saksi Ibu Elizabeth, 27 besok saya berangkat. Kemana? Ke Utrecht, Belanda. Diundang pelayanan, Den Haag, Bapak, Amsterdam. Setelah itu bebas. Kalau saya punya duit, saya jalan-jalan mau ke Titelis. Karena lagi murah tiketnya, Bapak Ibu. Mau ke sana, ya. Diatur sama anak saya, udahlah, ayo jalan. Bapak Ibu, bonus kita ketika Anda punya integritas yang tinggi, tidak mungkin tidak dikasih bonus sama Tuhan. Coba di sini saya tanya, Anda punya pembantu rumah tangga? Idul Fitri tidak pulang kampung karena Anda mau pergi. Enggak, non, aku nanti pulang kampung, nanti Natalan aja. Kalau non di rumah, aku pulang kampung. Anda kasih bonus enggak dia? Enggak. Jangan pelit-pelit jadi orang Kristen. Ya, Anda pulang dari luar negeri, Anda pasti, itu Inem tak beliin ini. Oh, Inem kasih ini. Pasti Anda kasih bonus. Ya kan? Sama kita dengan Tuhan. Kalau Anda dalam pujian tadi Anda bisa nyanyi, tak sehelai rambutku, apa katakan? Jatuh, terus enggak dihitung Tuhan. Tuhan itu menghitung. Makanya rambut Anda mulai botak, ada botak yang kayak saya gini. Ini namanya KGB, kepala gundul belakang. Dari sini dulu. Ya. Ada yang dari sini, Perbakin, Persatuan Batuk Kinclong-kinclong naik terus. Ya. Ada yang cuma di sini doang Bapak Ibu. Apa itu Pak, tinggal sini. Itu Umar, untung masih ada rambut, Bapak ya. Atau yang pelontos kayak ini Noya, siapa Andi Noya, pelontos. Apa itu? Gunawan. Bapak ini Gunawan, gundul tapi menawan. Bapak Ibu, gundul tapi menawan. Itu setiap jatuh dihitung Tuhan. Pernah dengar nggak Rudi Hartono saksi? Rambut yang punya kita, setiap hari kita sisir itu hampir ratusan yang jatuh. Tapi tidak pernah gundul waktu itu. Tumbuh lagi. Setelah tua memang karena kurang mungkin energinya, mulai dari sini Bapak Ibu. Ada yang dari sini tambah naik. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itulah pemeliharaan Tuhan. Anda nggak perlu takut, yang penting Anda punya harapan, jangan cuma mimpi. Banyak orang, aku punya mimpi, ya tidur lagi aja supaya bukan. Anda mimpi, Anda harus bangun, Anda lakukan untuk mencapai mimpi. Bapak Ibu, saya kemarin ngirim brosur dari WhatsApp. Ada orang yang ngomongnya begini waktu ada Covid, Pak kapan ke Israel Pak? Nantang dia. Kapan ya? Lu tahu lah kalau gua nggak pergi Israel karena Covid di sana ditutup kan, Bapak Ibu. Karena saya pas di sana aja pas Covid Bapak Ibu, Bethlehem sama Jericho ditutup cepet-cepet, semua suruh keluar sama Israel. Nah, saya bilang enggak bisa Pak, nanti Pak kalau ada. Begitu keluar saya kirim. Dia enggak balas, saya kirim lagi. Saya sengaja, saya kirim lagi. Karena dia ngomong bolak-balik nantang, sekarang saya ajak. Ayo pergi enggak, ini harga murah loh Bapak Ibu. Yang lainnya 2.700 itu 40 orang. Kalau enggak 40 naik harganya. Kita cuma 20 orang, itu 2.500. All in. Hotelnya bagus, ya. Nah Bapak Ibu, dia bilang begini, iya lah Pak, saya mau pergi gimana Pak, kebutuhan banyak. Nah lu dulu nantang, sekarang kebutuhan banyak. Karena apa? Lu omong doang, lu gak percaya Tuhan itu pelihara kamu. Tetangga kita itu 50 juta yang biasa. Bapak Ibu kan dinaikkan, pemerintah yang nanggung. Ya, naik lu sekarang ongkos naik haji, cuma 50 juta mereka bayar, lebih mahal dari kita. Itu tukang jaga WC bisa pergi. Kenapa? Niatnya ada karena mereka dijadikan ibadah. Kalau kita bukan, kita ziarah, bukan ibadah. Jadi Anda itu ziarah itu rekreasi, lihat ini bener nggak? Katanya Yahya Waloni dipalsukan, penipu. Dia yang nipu. Saya tunjukkan ini aslinya nanti di Qumran. Bahkan sekarang ditemukan situs ini belum boleh didatangi di Mesir dan di Galilea. Surat-surat gulungan yang dulu ketemu semua. Coba Tuhan menunjukkan ini diserang, ditunjukkan satu persatu.
Kereta Firaun yang waktu ditemukan orang bohong. Sampai ada salah satu tim misinya, tim yang nyari itu, kereta itu, jadi Kristen Bapak Ibu. Padahal ininya sudah hitam. Dia bilang, dalam kitab saya nggak ada tulisan itu Pak. Itu ada di dalam kitab Bapak, kitab Injil. Oh ya, jadi kamu dibaptis di mana? Dibaptis sama salah satu abuna. Dibilang abuna itu pendeta yang ada di Mesir. Bapak Ibu, itu luar biasa. Satu persatu Alkitab itu ditunjukkan. Nah, jadi harapan kita apa? Surga yang kekal udah pasti. Di dunia, aku pasti diberkati walaupun kita nggak ngiri. Pak, Bapak tahu pendeta Yosia sudah begini-begini. Pendeta itu dulu dia belum punya apa-apa, saya sudah jadi pendeta. Saya nggak ngiri. Kenapa? Pikiran saya bukan itu. Yang penting saya bisa melayani dia walaupun tidak punya sidang. Dimanapun saya diizinkan Tuhan pergi. Suruh khotbah ke Australia, pergi ke Australia. Ke New Zealand, di mana Tuhan suruh. Bapak Ibu, kenapa? Itu enjoy saya dengan Tuhan. Yang penting apa? Hari ini aku pasti makan, besok pasti makan. Harapanku surga yang kekal. Dan kekristenan punya kepastian. Mohon maaf, agama lain Anda tanya surga itu di mana? Nggak ada yang jelas. Kalau tetangga kita itu cuma seks. Mati 32 perempuan di sana. Bayangin lu tiap hari nge-seks. Ada satu pemimpin bilang, lu itu tetap gadis lu. Tiap hari kau pikirannya jorok ke sana. Lalu Anda gimana kalau udah mati nanti masuk surga? Nge-seks. Nggak ada. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Anda kayak malaikat. Sudah nggak ada hubungan itu lagi, pikirin. Mereka ditanya, ada nggak Pak? Agama seberang ada kerajaan Allah. Kita ada. Oh nggak ada. Lalu Tuhan itu jat. Tuhan itu jat gimana? Ya Bapak Ibu, kayak angin begitu. Ya, kita buang angin dicari nggak ketemu Bapak Ibu. Mana ketemu di tempatnya? Kita punya tempat yang pasti. Kerajaan surga. Maka itu dikatakan dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu nyanyian untuk orang mati kan? Gereja pernah nyanyikan nggak? Jangan nyanyi itu Pak, mau mati. Kalau dari kuburan, dalam rumah Bapakku, orang sudah mau masuk kuburan. Padahal itu nyanyian satu pengharapan yang pasti. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Kebangkitannya itu memberikan kepastian bagi Anda dan saya. Ada tempat tinggal di sana. Bapak Ibu, jangan menjadi Kristen setengah-setengah. Anda punya kegagalan, saya punya kegagalan. Tapi pengampunan dosa Tuhan berikan selama pintu anugerah masih terbuka. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya, harapan kita sesuatu yang luar biasa. Maka itu kekristenan, jangan mundur ketika engkau mengalami tantangan. Bapak Ibu, seorang anak Tuhan yang sudah melayani itu di gereja saya lama, saya tiap pagi ngirimi renungan tentang kematian Tuhan. Bagaimana aku bisa meninggalkan kasih Allah walaupun hidupku susah, pelayananku aku dihina, aku pernah mau dianiaya. Saya beberapa kali mau dianiaya Bapak. Di Ternate pernah, di Madura pernah. Sudah dikepung, ditunggu Bapak. Ini celurit di sini. 6 biji, 6 orang bawa 6 biji celurit. Wah, bisa putus-putus Bapak Ibu. Saya bilang, aduh, saya diancam. Hede, ini bahasa Indonesia yang, kamu besok Sabtu jangan kembali lagi. Kalau kamu mau kepalamu tetap nempel di sini. Saya diam. Kenapa? Orang gitu saya lawan percuma. Saya bawa tas di sini, saya terus dari tempat pelayanan naik kira-kira 5 kilo, itu jalan raya, bis dari Kalianget menuju Surabaya. Besok Sabtu Bapak Ibu, manusia punya takut enggak? Ada yang paling berani? Anda dan 2 dan 3, kalau dan kawan-kawan 200, kayak kemarin Adi Armando digebukin, gak bisa lawan, biar salah. Itu film Bapak Ibu. Ya betul. Ayo dan kawan-kawan 200, bisa lawan enggak? Cat, mampus juga dipendung dari belakang. Saya cuma diem, udah. Sabtu mau berangkat, saya nggak berangkat. Takut. Istri saya, Pak, udah jam 4 loh, nggak berangkat. Saya diem. Mandi Pak, nggak keburu nanti. Mandilah saya. Di kamar mandi saya, Tuhan kenapa aku kok takut banget Tuhan. Padahal aku dulu belum kenal Tuhan, aku nggak takut. Aku nggak takut mati. Kenapa ini takut Tuhan? Dok. Tuhan bilang ini, aku udah mati untuk kamu. Kenapa kamu mesti takut? Kamu nggak yakin sama aku? Itu kayak dialog Bapak. Keluar ganti baju, masih duduk lagi. Saya bilang sama istri saya, gue diancam. Jangan takut, Tuhan beserta. Ayo kita doa. Lu enak, gue mati lu kawin lagi. Gua yang di Medan di tempat itu gue lihat.
Tapi saya nggak mau ngomong membuat dia sampai parah juga. Dia doakan saya, berangkat saya. Sampai akhirnya naik bis, sampai di terminal yang pertama, duduk lagi saya. Sampai bis yang pertama lewat, belum jalan. Bis kedua, bis ketiga baru naik. Saya bilang, udahlah urusan Tuhan, kalau ada bapak saya, anak saya pasti dipiara Tuhan. Sudah sampai di sana nggak ada masalah, mimpin ibadah, udah telat saya, udah terlambat. Biasanya saya nggak pernah terlambat, ini terlambat. Ditunggu orang, udah ngajar selesai khotbah, jam 8:30 berhenti. Biasa diajak makan, mari makan, minum. Anak muda, om jangan pulang malam minum. Om ditunggu di sana om. Ada tempat kayak hutan bambu begitu. Om jangan om. Kenapa? Dia ngomong katanya, kalau om nekat ini om bakal yang bahaya. Ya dah kita doa. Mereka semua doa. Tuhan tutup bungkus dengan kue. Saya dalam hati saya emang lemper di bungkus-bungkus. Gak bisa doa. Anda kalau takut bisa doa enggak? Gak bisa Bapak Ibu. Yang ada itu karena saya takut doa ke Tuhan, pegang aku. Cuman begitu. Ini semua tutup bungkus. Orang kan biasa begitu, Pentakosta tutup bungkus ya, sembunyikan di belakang salib. Emang kecoa, Bapak Ibu ya, sembunyikan gitu. Bapak Ibu, begitu saya sudah jalan. Kira-kira di tempat operator sana kelihatan bayang-bayang. Wah ada orang itu. Ada suara lagi, pakai salam dia. Salam dia gua bisa. Kak Darem Pak. Nah, kan begitu kan? Bukan itu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita bicara itu? Jangan kita menjadi orang bodoh. Itu bahasa bukan bahasa agama, bahasanya orang Arab. Sama dengan Shalom Aleihim, Bapak Ibu. Itu damai sejahtera di atas kamu. Assalamualaikum itu juga begitu. Kalau saya tadi tambah Shalom Aleihim Besem Yosua Hamasea. Damai sejahtera di atasmu di dalam nama Besem Yosua itu Yesus Hamasea Sang Mesias. Nah Bapak Ibu, saya ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lewat saya. Jalan pelan-pelan. Kira-kira sudah lewat di sana orangnya. Kenapa? Takutnya dia berubah pikiran dari belakang ditarik begini. Jujur, yang punya rumah diteror. Anda lihat, Indonesia memang soal itu rentan banget. Contohnya kayak kemarin di Ranca Engkek, HKBP ditulis tidak boleh ada gereja di sini. Di Gresik, kalau ada gereja gua tuntut. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Kalau ada gereja gua tuntut. Karena mereka ada sesuatu yang kayak kepahitan, ketakutan. Maka orang Kristen harus bijak. Dalam segala hal harus bijak. Nah, jadi Bapak Ibu, pengharapan kita surga yang pasti. Saya kalau nongkrong selama ini dengan anak-anak FBR, saya cuma ngomong gitu. Satu hal yang kamu cari apa? Agamamu apa? Kamu belajar dari nabimu apa? Karena dari kan kelompok mazhab Kristen. Kosta itu beda. Yang kedua, kita punya pengharapan. Yang ketiga, makasih ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Anda dan saya dipanggil dengan kebangkitan ini, disuruh kumpul kalau Anda bilang, ya di dalam Alkitab baca, murid-murid Tuhan, suruh kumpul mendahului aku di Galilea. Ngapain? Apa cuma reuni? Bukan Bapak Ibu. Setelah kumpul di sana, dikatakan apa? Pergilah. Jadikanlah segala bangsa muridku, bukan sultanku ya Bapak Ibu. Itu pendeta belokin. Jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam Matius 28. Nah Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa kebangkitan itu bukan cuma Anda diberikan satu perubahan hidup. Diberikan satu harapan yang pasti, tapi Anda dan saya diutus. Diutus bukan di jalan-jalan Anda ngomong, bukan. Kehidupanmu dalam rumah tanggamu, Bapak menjadi imam. Bapak harus memimpin keluarganya. Untuk apa? Minimal berdoa, minimal mengajak hal yang rohani. Itu Bapak, bukan ibunya. Mau kemana? Pak, mau ke gereja enggak? Udah lu berangkat deh, titip sama Tuhan. Ini ya, perpuluhannya nanti masukin. Gua masih ngantuk. Biasanya online di rumah enak. Orang gara-gara online itu malas lu ke gereja. Kenapa? Online di TV begini enak sambil makan kacang. Ya kan? Bapak Ibu mohon maaf. Kadang-kadang pakai kaos singlet aja sambil ngopi.
Di gereja kan enggak bisa. Masa gereja bawa kopi semua? Kan enggak mungkin. Nah, akhirnya Bapak Ibu, gimana? Mama yang suruh berangkat. No, Bapak harus menjadi teladan di sini. Tanamkan takut akan Tuhan. Karena sekarang ini Bapak Ibu, dunia sedang dikoyak-koyak sama iblis. Pendeta-pendeta terkenal sekarang, jatuh semua. Bapak Ibu, kenapa? Penampian. Anda dan saya jangan sampai ketampi dan jatuh. Kenapa? Anda dan saya diutus. Pengutusan itu punya tanggung jawab yang berat. Untuk apa? Oh, bukan menarik mereka harus ke gereja. Saya selalu Bapak Ibu, anak FBR di Kelapa Gading, kalau ketemu saya di tongkrongan di posnya FBR, orang pendeta bilang ini, aku lihat kamu kemarin di posnya Forkabi, dekatnya Aeon yang mau ke Cakung. Ngapain? Saya bilang, gua kerja. Tapi Anda enggak tahu bisa ingat saya enggak kalau ketemu di luar. Karena saya pakai celana pendek, baju kayak anak muda, pakai topi. Gua kerja. Kerja ngapain? Lu bawa mereka ke gereja? Enggak. Saya cuma memberitakan siapa Kristus. Perkara mereka tidak mau menerima, itu urusan dia. Tugas saya cuma memberitakan. Itu tugas Anda dan saya. Sama dengan kopi. Ini kopi loh, enak. Enggak suka ya udah. Ini tel, enggak suka ya udah. Yang penting beritakan. Tapi jangan ekstrim. Enggak boleh, kamu harus ini. Jangan. Dia tanya sama saya, bagaimana menurut kamu? Enggak, bagus. Kamu ngomong gini, coba saya ngomong gini. Salib itu gambar yang luar biasa. Kok bisa? Dalam agama tetangga, agamamu, dikatakan hablum min Allah, wa hablum min nanas. Kalau kamu punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kamu akan punya hubungan yang benar dengan sesama. Kalau kamu punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan sesama tidak benar, berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Kamu lihat sekarang kehidupan kita gimana? Wah itu Pak, komunis. No, kamu bilang komunis itu belum tentu ateis. Anda tahu orang komunis belum tentu ateis, tapi orang ateis pasti komunis. Loh, kok bisa begitu Pak? Israel itu seperti komunis, munculnya dari sana. Anda baca nanti Kisah Rasul pasal 2. Yang kaya tidak berkelebihan, yang miskin tidak kekurangan. Itu yang diambil Marxisme. Makanya muncul ajaran Marxisme. Ya, Bapak Ibu. Anda kalau ke Israel namanya kibut itu komunitas. Makanya Israel kalau diembargo ekonomi nggak bakal kalah. Nggak bakal mati. Kenapa? Satu, di sini nggak ada gandum. Kibut yang di sana ada gandum nggak? Barter. Bapak Ibu, ada yang khusus ngerjain gandum, ada yang ngerjain kapas, ada yang buah-buahan, greenhouse. Kalau Anda sekarang lihat, Laut Mati itu daerah asin, daerah panas. Nggak mungkin bisa ditanami apa. Sekarang Anda lihat hijau, sampai dicontoh sama Yordan, dicontoh sama Mesir. Bapak Ibu, jadi tempat yang luar biasa. Bahkan Afrika ambil dari sana. Nah, kibut itu komunitas begini. Jadi kalau saya ketua, saya nggak terus, oh ketua saya masih naik baby band. Maaf ya, gereja kan begitu. Kalau pendetanya, oh nggak bisa Rolls Royce. Kalau bisa begitu. Yang bawahannya pakai Panther, dia enggak. Sama Pak. Anak-anak ditaruh di sana, diajar sama pemimpin. Nggak boleh marah kalau dipukul atau nggak boleh marah. Taruh di sana. Lalu gimana? Makan bareng. Kecuali keluarga makan sendiri. Hasilnya untuk mereka. Itu dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau yang ateis, ya di Korea Utara, itu pastilah. Nah, saya tutup di sini. Jadi Anda dan saya diutus untuk menjadi saksi. Pak cuma pendeta, bukan. Pendeta panggilan khusus untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dikhususkan sebagai pembimbing. Anda sebagai jemaat, itu pun hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan, bersaksi. Bapak aku enggak bisa ngomong. Enggak apa-apa, Anda bisa tunjukkan kehidupan Anda. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang sudah diubahkan. Kehidupan yang punya pengharapan. Dalam situasi yang seperti ini. Salah satu teman yang sekarang ada masalah juga Bapak Ibu. Kebetulan dari kepolisian Pak. Dia pangkat naik brigjen, tapi jatuh, ada masalah. Saya udah bilang sama dia, hati-hati. Dia nggak mau dengar. Jeblok Bapak Ibu. Sekarang dia menangis, saya bilang, udah jangan disesali. Tuhan mau pakai kamu. Karena polisi dengan pendeta itu sama. Membawa orang bertobat. Kalau polisi pakai KUHP, kalau pendeta pakai Alkitab. Anda percaya enggak? Polisi buat orang bertobat. Tanya beliau Pak Silalahi. Bertobat. Kalau dulu dipukul, kalau sekarang enggak. 2 bukti udah kena. Dulu dipukul Bapak Ibu, harus ngaku. Pengakuan itu merupakan bukti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dua-duanya membawa ke sana. Saya bilang teman saya itu, jangan kamu sedih, jangan kamu malu yang sudah lewat. Dosa masa lampaumu serahkan.
sekarang menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Kau dan aku diutus menjadi terang dunia. Tidak bisa obor lilin. Lilin yang kecil di tempat gelap pun dibutuhkan banyak orang. Anda dan saya ini lilin. Lilin di tempat gelap Anda bisa menjadi terang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, 3 poin penting kebangkitan itu. Yang pertama, apa? Perubahan hidup. Paleknesia dibongkar dari bawah, dibangun kembali oleh Tuhan. Anda dan saya punya konsep kepada Tuhan. Itu perubahan yang radikal. Dulu malas ke gereja, ngapain kumpul-kumpul. Sekarang Anda rindu. Kalau Anda ke gereja, Anda butuh, Anda ingin ke gereja. Kenapa? Karena kehidupanku hanya bergantung kepada Dia. Perubahan yang radikal. Yang kedua, harapan. Harapan di dunia pasti Anda harapan lebih baik. Nggak mungkin tidak lebih baik. Tapi Tuhan akan angkat pelan tapi pasti. Dan harapan yang luar biasa adalah surga yang kekal. Yang ketiga, diutus. Diutus kemana? Pergi. Pergi jadi saksi. Pergi untuk membawa jiwa. Jangan ada yang diam. Pak, kalau saya nggak pergi, Pak. Yeskiel pasal 3 ayat 16-17. Atau Yeskiel 33 ayat 9 sampai 10. Kalau engkau tidak bicara kepada orang berdosa, maka orang itu mati dalam kesalahannya. Dan aku menuntut nyawanya atasmu. Itu ada dalam Alkitab, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau sudah memberitakan, orang itu nggak mau dengar, dia mati dalam kesalahannya, dan aku tidak menuntut nyawanya kepadamu. Bapak Ibu itu baca di rumah ya. Jadi biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita akan menguji satu pujian, setelah itu saya serahkan untuk Ibu Gembala untuk acara selanjutnya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari singer bantu saya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Nyanyikan dari awal dan kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Biarlah Tuhan, setiap kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang layak dihukum oleh Tuhan. Tapi karena Engkau mati di atas kayu salib menggantikan kami, dan kami percaya akan Tuhan, maka kami diselamatkan. Kami diangkat dari kubur dosa, sehingga kami boleh mengikuti Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami ada perubahan yang radikal dalam hidup kami. Ampuni segala kelemahan kami, Tuhan.
Terlebih Bapa, kami punya pengharapan di dalam dunia ini. Tuhan akan tuntun kami untuk naik dan bukan menurun. Terlebih Tuhan, harapan kami yang terakhir adalah surga yang kekal, yang pasti Tuhan berikan bagi kami yang percaya. Ajar kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan utus kami untuk menjadi saksi, untuk membawa orang datang kepada Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan, dimanapun Tuhan letakkan kami, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai tentara, baik kami sebagai polisi, baik kami pegawai negeri, bahkan kami ibu rumah tangga, maupun kami pegawai negeri sipil, maupun kami pegawai swasta. Pakai kami di mana kami bekerja, menjadi saksi yang hidup. Terlebih kami yang melayani Tuhan di tempat ini. Pakai kami dalam pelayanan ini sungguh-sungguh Tuhan. Orang yang punya integritas yang tinggi untuk Tuhan. Kami adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Orang-orang yang boleh berani rugi melayani Tuhan. Bapa, urapi akan setiap kami yang pelayanan. Penerima tamu, aser kolektan, memegang LCD, soundman, singer, song leader, pemusik. Bahkan kami berdoa untuk para penatua hamba Tuhan di tempat ini. Khususnya Bapak Timothy Budi dan Ibu Elizabeth Budi, Tuhan memakainya terus dalam pelayanan, mengembang ke kiri dan ke kanan, berkati anak, menantu, cucu, berkati semuanya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Iya, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Cinarko Andrew yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan hari ini tolong. Tanggal 17 April tahun 2022, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami GPA Keluarga Allah akan mentahbiskan Saudara Jeremia Reinhard Budi dan istri Melisa Sumardi. Saudara Jeremia Reinhard Budi sebagai pendeta muda. Dan saya ucapkan selamat datang juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH, sebagai badan kehormatan dari GPIA hadir pada pagi hari ini. Saudara Jeremia Reinhard Budi telah melewati fit and proper test dari GPIA soal ujian, dan hari ini sebagai momentum yang indah bagi kita semuanya. Dan saya boleh undang Saudara Jeremia Reinhard untuk hadir beserta dengan istri Saudari Melisa Sumardi. Berdiri. Mengingat satu, pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang termaktub dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 tentang pekabaran Injil. 2. Pengembangan serta perluasan pelayanan GPIA Keluarga Allah dalam tugasnya yang adalah tubuh Kristus, rumah Allah yang hidup, organisme ilahi, dan perhimpunan orang percaya. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam pencapaian berita Injil keselamatan perlu adanya tenaga, tugas pelayanan khusus. Menimbang dan memperhatikan, satu, bahwa gembala sidang GPIA Keluarga Allah dalam melaksanakan tugas pengembalaannya tidak dapat bekerja sendiri dan perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidangnya. 2. Faktual kurun waktu pelayanan yang memenuhi syarat untuk fungsi tersebut dan semakin bertumbuhnya jemaat Tuhan GPIA Keluarga Allah baik dalam kuantitas dan kualitas. 3.
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sinode GPIA bab 2 pasal 7 perihal jabatan gerejani dalam hal ini adalah pendeta muda. Memutuskan dan menetapkan Bapak Yeremia Reinhard Budi STH sebagai pendeta muda GPIA Keluarga Allah Tangerang. 17 April 2022. Dan pagi hari ini saya mohon kiranya untuk ibu bapak semuanya boleh mendoakan tenaga-tenaga muda yang Tuhan akan pakai untuk perkembangan pekerjaan Tuhan dan kemajuan daripada pekerjaan Tuhan. Saya rindu untuk lebih diluaskan, lebih dilebarkan sehingga jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Saya mohon untuk Bapak Pendeta Timothy, Bapak Pendeta Jinarko, Bapak Pendeta Anton untuk bersama-sama kita mendoakan, dan saudara-saudara yang lain saya mohon untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan hari ini Engkau telah memilih hamba-Mu Yeremia Reinhard Budi, Melisa Sumardi boleh menjadi pendeta muda di GPIA Keluarga Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mentabiskan Yeremia Reinhard Budi sebagai pendeta muda dari GPIA Keluarga Allah. Biarlah kiranya kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan saudara silakan duduk. Selamat melayani Yeremia Reinhard Budi, Ibu Melisa Sumardi. Ibu silakan duduk. Dan kesempatan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk Bapak Pendeta Anton Lagiono, kata sambutan sebagai badan kehormatan dari GPIA. Saya persilakan. Salam Bapak Ibu. Senang sekali rasanya saya bisa menyaksikan secara langsung bahwa pentabisan Saudara Jerry, saya panggil Saudara Jerry karena dia adalah mahasiswa saya yang baru saja diselesaikan kuliahnya. Hampir saja gagal, Saudara. Hampir saja, karena emosi anak muda. Begitu dengar sesuatu yang kurang beres, ya kan? Para seniornya, dosennya begitu ada yang tidak beres sedikit, dia itu terlalu idealis dan hampir saja gara-gara bentuk skripsi dia hampir hilang. Tetapi puji Tuhan, saya selalu mendampingi dia seperti kokonya. Saya bangga juga dengan Pendeta Heski. Saya baru pulang dari Tobuali. Pendeta Heski itu karakternya kayak papinya. Hampir semua orang Tobuali itu kenal dia. Cuma satu yang dikenal, kemana-mana pakaiannya itu low profile. Kemarin saudara nganterin makanan saya siang, dia naik mobil, tapi kaos belakangnya itu ada jendelanya gede gitu. Terus saya jalan, si anak saya, si Tio yang bilang, "Opa kesini." Kenapa? Nanti kalau Heski sudah jalan, Opa di belakangnya ya. Karena saya tahu, dia tahu, karena saya ini orangnya menjaga penampilan banget gitu. Jadi begitu dia balik, tuh ada jendela, langsung saya seret, saya tarik sekalian, saya bilang, ini kalau di rumah saya udah jadi gombal, aku bilang. Dan saya harapkan pendeta muda Jerry nanti tidak seperti itu. Karena kalau
Kemarin baptisan, puji Tuhan kemarin baptisan, dan saya cuma ngingetin, baptisan tetap pakai jubah, jangan pakai kaos. Dan puji Tuhan kemarin pakai jubah. Saya senang sekali pada waktu pelayanan di Toba Bali ketemu dengan orang pelepasan, dan itu wanita-wanita itu ngapain ya pakai begitu-begitu seperti khotbahnya Pak Ji tadi. Wanita-wanita itu sini pakai susuk, sini pakai susuk, sini pakai susuk, sini pakai susuk. Enggak tahu wajannya siapa saya yang dipakai, dan pada saat kita doakan dia mengalami satu pelepasan, dan puji Tuhan pendeta Heskim baptis. Contohlah koko kamu, enggak usah senior-senior yang sudah all, ya, enggak usah kayak dosenmu, tetapi contohlah koko. Satu, koko itu orangnya cukup rendah hati. Saya bangga dengan pendeta Heski, dan saya akan bangga dengan pendeta muda Jeremy. Di tengah-tengah keluarga besar GPIA bernaung dalam satu payung sinode, memerlukan tenaga milenial yang banyak. Dan kemarin kita habis rakernas. Dan pada saat saya pertama dulu meninggalkan BPH, saya mau dipilih lagi. Saya bilang, saya nggak ada bidang. Sekolah minggu sekarang saya udah nggak bisa lagi. Karena sekolah minggu zaman sekarang bukan pakai buku ngajarnya. Semua pakai begini. Betul? Visual. Lalu anak muda, pada waktu RC terakhir di Solo, saya masih menjabat di tengah anak muda. Dulu kalau pakai tema, itu pakai spanduk besar-besar, dicetak. Zaman sekarang, tidak ada cetakan gitu. Makanya tukang cetak harus bertobat. Supaya tetap kayak begini. Terus diserahin kaum wanita. Saya bilang sama Mami, Ibu Hana Budi, Mam, jangan serahin aku wanita, karena di hatiku nggak ada wanita, Mam. Jadi saya nggak ngerti, kalau saya disuruh mengendalikan wanita, apa yang harus aku lakukan? Nggak ngerti aku. Saya bilang, terus ditaruh kaum pria. Kaum pria ada yang lebih gentle daripada saya. Ya kan? Maka dari itu, terus kamu mau kemana? Pensiun. Mami bilang, pekerjaan Tuhan tidak ada pensiun. Pensiunnya kalau dipanggil Tuhan, itu baru pensiun. Ya kan? Pak Ji aja keluar masuk Israel, udah 70 lebih. Ya kan? Satu hal, saudara. Lalu saya bilang gini, para milenial yang harus maju. Maka dari itu di dalam Munas nanti, saya mau pendeta muda selalu hadir untuk mendampingi para senior. Organisasi tetap harus berjalan, pelayanan lokal harus berjalan, tetapi para milenial akan kelak menjadi yang di depan. Keluarga Allah dukung dalam doa, pendeta muda Jeremy. Para senior, kita harus menjadi pendoa syafaat bagi para muda. Dan saya yakin percaya, keluarga Allah GPIA di Modern Tangerang ini akan lebih maju dengan adanya tenaga milenial yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya pola khotbah sudah berbeda. Saya dan Pak Ji, Ibu Pendeta Elizabeth dan Pak Tim mungkin sudah waktunya, bukan tidak khotbah, ya kan? Tapi cara-cara khotbah itu sudah mulai berbeda. Pendeta muda Jeremy mungkin akan pakai visual. Kalau saya dengan Pak Ji tetap ada ya seperti manual ya Pak ya. Iya kan? Saya selalu bilang gini. Karena bagi saya kalau khotbah pakai begini, jemaat enak mencatat tanpa mendengar. Ya kan? Itu bagi saya. Tapi bagi Jerry nanti pakai begini, lebih praktis, lebih indah, lebih bagus katanya. Oleh karena itu dan hari-hari ini saya juga belajar dari cucu saya. Cucu saya itu sekarang anak SD kelas 3, dikasih HP yang jelek aja kagak mau. Waktu kemarin hadiah ulang tahun yang lalu ditanya sama papanya, kamu mau apa Mark? Dia bilang mau laptop. Laptop, karena kan sekolahnya online, betul? Terus ulang tahun yang kemarin ditanya sama papanya, mau apa? HP. Oh beda waktu zaman saya. Ya kan, saya dulu zamannya Pak Ji, zamannya Pak Tim, zamannya Bu Elizabeth di Pati, ya kan, ditanya ulang tahun mau apa? Kapal-kapalan tuh loh, ya kan, yang dinyalain dengan minyak goreng,
Ya kan, betul? Lalu ditaruh waskom, itu kan bisa orang sekampung tak panggilin saudara. Dahsyat, bisa jalan sendiri. Karena apa? Biasanya kalau main kulit jeruk digeret. Ya kan? Itu kulit jeruk. Mainannya Bu Elizabeth apa? Lilin dikasih mote-motean, ya kan dibelebet pakai gini, ditidurin. Itu senangnya luar biasa. Sama masak-masakan dulu. Lah anak zaman sekarang mana ada begitu. Maka dari itu perlu Pendeta Muda Jerry maju ke depan. Doakan dia. Satu pesan saya. Belajarlah dari karakternya Yosua. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Janganlah engkau menoleh ke kanan dan ke kiri, bertindaklah hati-hati. Amin. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janjinya di dalam ayat berikutnya, setiap tanah yang engkau injak akan menjadi milikmu. Pendeta Muda Jeremy dan istri selamat masuk di tengah-tengah keluarga besar GPIA. Saya sebagai badan kehormatan bersyukur ada tenaga muda yang seperti Anda akan menerjang masa depan, mengabarkan Injil Tuhan. Bahwa tantangan hari esok akan lebih lagi besar dan lebih lagi sulit dan lebih lagi kecanggihan-kecanggihan yang ada. Tapi saya yakin dan percaya, andai kata aku nanti dipanggil Tuhan, aku akan bahagia. Anak-anak rohani saya, sekali lagi khususnya di sini juga sih, 2 putra dari Pak Tim dan Ibu Elizabeth, dua-duanya jadi hamba Tuhan. itu luar biasa, luar biasa. Saya tahu kecilnya, makanya sampai sekarang kalau Eski macam-macam, saya selalu bilang gini, lu tuh pacarannya sama siapa, meretnya sama siapa, aku bilang, ya kan, baru bilang, udahlah opa, jangan gitu lagi. Makanya sekarang hidup tantang masa depan. Cuma satu saya Pendeta Eski itu, kurang bisa menguasai makan. Kalau makan bakmi itu 5 mangkok, saudara. Saya sampai keder, ya, 5 mangkok. Dan kalau nggak babi nggak bisa. Jadi tiap hari, makanya kemarin Rakernas sampai dia beli lewat itu GrabFood ke yang dekat itu di Tamas, ya kan? Itu, begitu dia makan. Sehat gua opa, katanya begitu. Saya harapkan Jerry jangan kayak begitu, biar Koko aja yang begitu, ya kan. Dan tapi saya senang, dia sekarang menjadi ketua PGPI di daerah Tobuali, lalu menjadi bidang pemuda, ya kan, bidang pemuda, betul ya, bidang pemuda. Dan harapan saya nanti di Bamak juga. Luar biasa, kemana-mana mendampingi pejabat. Kalau di Tobuali, sayang, sendal jepit nggak hilang. Itulah Pendeta Eski dengan kesederhanaannya, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gerejanya sekarang, gedungnya memang dari dulu gede, tapi jemaatnya sekarang juga gede. Saya bersyukur, seluruh Tobuali biar dijangkau dia. Dan hari-hari ini visi saya untuk Tobuali adalah buka pos PI kok. Nanti kalau di sana ada pos PI, pasti tambah berkembang lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Pendeta Muda Jerry. Kamu mempunyai visi yang jelas, sehingga banyak pergumulan dengan Tuhan. Tuhan membuka seperti khotbahnya Pak Ji, jangan takut untuk hidup. Jangan takut untuk hidup. Karena hidup itu ada dalam jaminan Tuhan. Ya, jangan takut. Jadi istri hamba Tuhan juga jangan takut, tidak bakalan kelaparan. Kamu doa puasa juga enggak kelihatan sayang. Iya, dan saya bangga, dua-duanya itu subur semua. Saya bangga banget, seneng banget. Pada waktu ketemu dia, wah ini cocok banget ini. Beda dengan Koko yang 1-1, yang 1-0, jadi di bawahnya gitu. Tapi hari ini saya melihat satu sukacita yang luar biasa, pergumulan saya dijawab. Betapa saya memohon-mohon sama Jerry waktu itu kuliah. Nanti tamat kuliah sebelum merit ya kok, ya Dik ya. Enggak begini. Ayo Dik, maminya Jerry ingat mama saya. Mas, itu anak murahan itu gimana tuh Mas gitu. Tapi hari ini saya bangga kamu ada di tengah-tengah rekan kerja kita semua sebagai hamba Allah.
lanjutkan karya Papa Mama, lanjutkan visi Tuhan di muka bumi, memenangkan banyak jiwa, dan seluruh malaikat surga bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pendeta muda yang baru, sabar sebentar ya, izinkan dia ngomong. Kalau kelamaan angkat tangan aja, silakan. Kasih tepuk tangan dong. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tidak menyiapkan speech, tapi pertama-tama yang pasti mengucap syukur dan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan, memberikan waktu boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu hari ini, kedua orang tua saya, dan saya nambah orang tua kan ya. Buat Mama Mei terima kasih sudah hadir, buat semuanya, Bapak Pendeta Dr. Anton, Bapak Pendeta Jinarko, Tante, terima kasih untuk doanya. Dan yang pasti untuk seluruh jemaat, kebayang gak jadi pendeta, saya selalu nolak gitu. Karena buat saya pendeta itu panggilan gitu, dan saya nggak tahu ya udah dapat panggilan itu apa belum gitu. Tetapi saya yakin berjalannya waktu dan proses Tuhan mungkin di dalam hidup saya, sampai di satu titik saya berani mengambil sebuah tanggung jawab yang cukup besar dalam hidup saya. Ada beberapa hal yang memang saya renungkan Bapak Ibu mengenai pendeta ini gitu. Saya teringat mungkin kalau nggak salah tahun 2014 atau 2013, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang, waktu itu beliau khotbah, gereja kita masih yang gereja lama, saya ingat banget. Dia waktu itu saya pas jadi pelayan worship leader dan beliau yang khotbah. Lalu beliau panggil saya waktu mau mulai firman. Dia menubuatkan saya dua hal, sampai hari ini saya masih ingat. Jerry, kamu akan dipakai Tuhan untuk menerobos tembok-tembok gereja, meruntuhkan tembok-tembok gereja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu akan mendoakan orang yang sakit yang tidak bisa didoakan oleh orang lain. Saya waktu itu nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi hari ini saya melihat bahwa, oh Tuhan ya mungkin ini yang saya harus jalankan. Saya sadar saya hanya alatnya Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan saya ngerti gitu. Itu yang menjadi perenungan saya, mengambil sebuah tanggung jawab yang cukup besar ini. Dan untuk kedepannya, berikan kami ruang untuk melakukan kesalahan, saya dan Melisa. Karena buat saya seorang pendeta itu bukan Superman, seorang pendeta itu bukan superhuman yang gak pernah salah gitu. Tapi mari yuk kita bangun ini bersama. Bukan saya karena saya pendeta, atau bukan karena saya ditabiskan pendeta akhirnya saya lebih dari Bapak Ibu, tidak. Tapi menurut saya ini adalah ladang kita bersama, ini adalah tanggung jawab kita bersama, yang mungkin satu saat nanti saya, Melisa, mungkin anak-anak saya akan melakukan kesalahan karena kami manusia gitu. Karena kami penuh dengan kekurangan. Tapi yang saya rindukan, biarlah saya, Melisa, dan nanti mungkin keluarga saya, bukan keluarga yang untouchable, bukan keluarga yang sempurna atau keluarga yang gak bisa disentuh, tapi kami mau sama-sama belajar merendahkan diri kami, untuk kami belajar bahwa ini sebuah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, GPA Keluarga Allah bukannya milik pendeta Elizabeth, pendeta Timothy, atau milik saya, tapi GPA Keluarga Allah ini adalah milik Tuhan Yesus, yang dipercayakan mungkin melalui kita-kita di tempat ini. Satu hal, mari kita mulai mungkin
Yang tadi Bapak Anton katakan sebuah era yang baru, sebuah musim yang baru. Sekali lagi saya selalu ngomong sama Iman dan teman-teman anak muda, saya nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Tapi satu hal yang saya tahu hari ini, kalau ada benih-benih di tangan kita yang kecil ini, yuk kita kerjakan. Sekali lagi bukan untuk kita, bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Bagaimana kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh ada dan boleh menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang selalu saya katakan bahwa jangan hanya kita hebat di gereja, jangan hanya kita mungkin terlihat bagus, terlihat baik di dalam gedung gereja, tapi bagaimana kita bisa menjadi kitab yang terbuka, yang orang baca di luar sana. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Saya dan Melisa akan berusaha menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang dapat melayani dengan baik, dengan segala kekurangan kami, dengan segala apa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kami. Bantu kami Bapak Ibu. Dan sekali lagi, saya bukan Superman, saya bukan superhuman yang nggak mungkin ada kekurangan atau nggak mungkin ada kesalahan. Tapi mari ubah image itu. Ubah seorang hamba Tuhan itu bukan sebagai orang yang lebih di atas kita. Tapi mari sama-sama kita bergandengan tangan. Kita satu di dalam Tuhan. Kalau memang saya diberikan kesempatan untuk menjadi hamba Tuhan atau jadi pendeta, dan saya rindu ini menjadi momen bagi kita untuk kembali membangun pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Bukan satu kebetulan kalau kita boleh ada di tempat ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita bangun ini, mari kita jalankan ini bersama, bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Ke Yohani. Baik, sekali lagi kami juga dari Jemaat juga mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Muda Jeremia Reinhard Budi dan juga kepada Ibu Melisa Sumardi. Kiranya Tuhan terus memakai berlipat kali ganda dalam ladangnya Tuhan, sehingga bisa membawa kita semua juga ya Bapak Ibu menjadi lebih dekat, menjadi lebih berbuah di hadapan Tuhan. Oke, selanjutnya saya akan membawakan pengumuman. Yang pertama, ibadah nanti masih bisa disaksikan lewat ibadah online nanti sore. Kemudian juga untuk persembahan Bapak Ibu bisa berikan melalui QR Code yang telah tersedia. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Iwakah. Oh, hari Selasa ada Paskah Iwakah Bapak, untuk kaum wanita untuk datang bersama-sama kita beribadah Paskah Wanita Keluarga Allah jam 4 sore. Oke. Kalau sudah saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari Ibu Bapak yang kasih, kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah. Serangkaian acara Paskah Tuhan pada pagi hari ini. Kematian-Mu membangkitkan, menghidupkan kami semuanya. Dan kami berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Dari Presiden Jokowi, Wakil dan seluruh jajaran yang ada. Baik legislatif, eksekutif, yudikatif. Kami mohon penyertaan-Mu untuk Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di mata-Mu. Dan kemuliaan-Mu ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Berkati Bapak Pendeta Muda Jeremia Reinhard Budi beserta Ibu Melisa Sumardi. Serta seluruh Tuhan, para pelayan-Mu yang ada melayani pada pagi hari ini. Biarlah turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau berkati kami yakin dan percaya, baik lewat online atau onsite, dimanapun ini didengar, kami percaya akan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Karena Engkau telah bangkit
dan Engkau ada dan hidup beserta dengan kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. GPA Keluarga Allah, we are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I'm alive. Suddenly brought to life when I met you. This is your love, this is your love. This is your love, this is your love. Whoa. Oh, oh. I'm found in your freedom. This is your